Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Selamat datang di Harmoni. Udah lama banget nih kita udah nggak ngadain free webinar lagi ya. Kebetulan sekarang Alhamdulillah kita ada free webinar lagi nih. Yang berjudul Basic Editing with After Effect. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu nih Harmoni itu apa sih? Jadi Harmoni merupakan salah satu ya di industri kreatif. Jadi kita tuh sering banget yang namanya bikin webinar-webinar free. Contohnya mungkin kayak seperti ini ya, menjadi content creator. Lalu ada juga webinar artificial intelligence juga. Nah, contohnya nih ya, yang kemarin kita udah ngadain yang namanya 3D Animation Storytelling. Nah, kita juga bekerja sama dengan IT Center, jadi merupakan pengelola bisnis ya di bidang multimedia kreatif juga. Jadi mereka ini memberikan pengembangan di bidang multimedia. Nah, oke, mungkin udah nggak sabar banget ya, tanpa menunggu berlama-lama lagi nih. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu nih aku Citra. Jadi aku yang akan menemani teman-teman semua di webinar kita malam hari ini ya. Oke, langsung aja nih mungkin udah nggak sabar ya dengan materi kita. Oke, langsung aja nih aku mau perkenalin dulu dia. Narasumber kita pada malam hari ini yaitu ada Kak Ahmad Raffi Wahyuda. Jadi beliau ini merupakan salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri BD Kreatif Jakarta jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Jadi Kak Raffi ini udah berkecimpung di industri kreatif ya kurang lebih udah 4 tahunan. Skillsnya mulai dari graphic design, UI UX juga, motion graphic, lalu tools-tools yang udah dikuasain juga udah banyak banget nih ya. Kayak ada Illustrator, ada Photoshop, dan juga Figma nih. Dan juga nggak lupa nih ada Adobe After Effects nih yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ini adalah salah satu portofolio beliau ya. Wah, menarik banget nih, udah banyak banget nih ya. Portofolionya keren-keren banget. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita ke narasumber kita yaitu ada Karafi. Silakan Karafi. Ya, terima kasih atas perkenalannya dari Citra. Di sini pada malam ini di sini, pada malam ini saya akan memberikan materi tentang belajar basic Adobe After Effects. Ya. Nah, yang pertama itu apa itu Adobe After Effects? Adobe After Effects itu adalah aplikasi perangkat lunak yang biasa dipakai untuk pembuatan efek visual, compositing, motion graphic, dan juga pembuatan animasi. Nah, aplikasi ini juga merupakan salah satu aplikasi yang populer dan sering digunakan dalam pembuatan film, bisa animasi-animasi logo, dan berbagai macam proyek video lain. Nah, untuk apa saja itu aplikasi After Effects ini? Kita dengan menggunakan aplikasi After Effects, kita bisa menggunakan untuk efek visual, misalnya menciptakan ledakan-ledakan seperti di film, mungkin kobaran api, ataupun efek-efek hujan. Selanjutnya ada animasi, misalnya pembuatan animasi objek
2D ataupun 3D. Lalu ada compositing. Compositing itu penggabungan berbagai macam elemen visual. Misalnya kayak gambar, video, dan semacamnya hingga membuat animasi yang menarik. Lalu After Effects ini juga bisa dipakai untuk membuat motion graphic. Misalnya kayak animasi animasi logo, animasi teks, untuk infografis bergerak, ataupun misalnya kayak iklan-iklan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk keunggulan After Effects ini, dia punya efek yang beragam. Lalu ada fitur keyframe dan juga scripting. Populer populer sebagai aplikasi editing video, ini juga dapat mengkonversi file vektor menjadi shape. Ada fitur rotoscoping dan juga motion tracking. Ini contoh hasil jadi yang pernah saya buat. Saya pakai Adobe After Effects 2021. Sini saya membuat motion graphic untuk company profile Harmony, dan juga ini personal project. Nah, langsung saja kita akan, yang pertama itu adalah user interface. Nah, di sini saat membuka aplikasi Adobe After Effects dan juga membuat project baru, ini akan muncul tampilan seperti ini. Ya, langsung saja kita new project. Dan tampilan akan seperti ini. Nah, mungkin ada yang berbeda untuk masing-masing device, atau ada tampilan yang berbeda. Itu kita bisa ke window, lalu ke workspace, dan ke bawah kita ke reset default to save layer. Nah, ini tunggu aja, dia akan merefresh sampai ke tampilan defaultnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat komposisi baru. Saat kita mengklik komposisi baru, kita akan muncul window untuk mengkonfigurasi komposisi yang akan kita buat. Oh iya, di sini ada dua macam gimana cara membuat komposisi. Yang pertama kita new komposisi, satu lagi new komposisi from footage. Yang pertama ini komposisi sama kayak yang di PowerPoint tadi. Nah, di sini akan ada window seperti ini, composition setting. Di sini kita akan ganti nama. Di sini kita bisa ganti nama komposisinya. Misalnya Basic After Effects. Nah, karena kita akan belajar basicnya, sini kita pakai yang ini saja, dan kedua ini kita skip dulu untuk sekarang. Pertama kita ada preset. Preset ini ada ada banyak presetnya yang bisa dipakai. Saya nggak tahu ingin membuat seperti apa gitu, kita bisa ke HDTV 1080, 25, ataupun HD, dan masih ada banyak lagi. Sini saya akan pakai yang 1080 ke 990. Lalu ada width dan height untuk ukuran komposisinya. Ada pixel aspect rasionya, frame rate, resolusi. Sini ada start time code-nya, itu kapan, dari detik berapa gitu
komposisinya mulai, lalu ada durasi komposisinya. Sini saya set ke 15 detik. Untuk ini di bagian paling kanan ini millisecond atau bagian bagian frame rate. Misalnya kayak 1 sampai, karena di sini 9,97 itu 30. Di sini ada juga background color, kita bisa ganti. Sini saya pakai warna hitam aja, jadi oke. Dan untuk ini bisa kita skip dulu. Nah, akan langsung kebuat komposisinya di sini. Dan bagian bawah sini sudah kebuka. Soalnya sebelumnya nggak nggak ada ini. Yang pertama itu adalah composition window. Composition window itu area yang memperlihatkan pratinjau komposisi yang sedang aktif. Nah, di sini kita akan menampilkan komposisi yang sedang aktif, yaitu yang baru saja kita buat. Misalnya kita mau buat lagi, kita bisa klik kanan di sini atau ke composition dan juga new composition. Untuk yang ini kita tes satu saja. Nah, kita bisa ganti-ganti di sini, di sini dia akan ganti. Tapi karena kita belum menambahkan apa-apa, dia menampilkan warna backgroundnya saja. Kita bisa delete, play ke ini. Nah, di sini kita untuk misalnya kita mau menggeser, misalnya di sini kita mau menggeser layarnya, kita bisa tekan space sampai ada logo tangan, ikon tangan, lalu bisa diklik dan drag. Kita bisa zoom in, zoom out pakai scroll, atau kita bisa ke bawah sini dan ganti seberapa persen jarak zoom in. 1,5. Ini ada paling besar 1600%. Bisa ada tapi nggak bisa. Nah, di sini kita akan fit ke layar. Salah fit up to 100%. Ya, sama. Nah, selanjutnya di bagian window ini kita ada resolution yang di awal tadi juga termasuk resolution. Ini gunanya untuk misalnya kita sedang menampilkan previewnya, saat kita play dia akan ngeplay dengan resolusi yang full untuk sekarang karena saya set ke full. Setelah half dia resolusinya akan turun dan akan terus turun ketika kita di bawah. Ini pas preview, di sini ada toggle transparency grid. Sini sini ada choose grid and guide option, kita bisa klik dan jika kita pilih title action save akan tampil seperti ini, seperti kamera. Kalau kita pakai proportional grid, ini akan membentuk grid semacam ini. Nah, misalnya mau dihilangin, kita bisa klik lagi yang sedang aktif. Ya, seperti itu. Sini ada share channel color, mouse setting, ada RGB, green, blue, alpha. Sini kita reset exposure. Ini mempengaruhi view only, jadi apa yang kita lihat saja yang tidak menampilkan di project. Sini kita bisa tap snapshot, ambil screenshotnya dan kita bisa show. Ini kita bisa klik dan mengganti kita mau ke durasi berapa, misalnya kita mau ke 10, ini akan pindah. Nah, ini namanya time indicator, indicator. Ya, lanjut kita di bagian atas ada banyak tools.
Sini ada home, kita kalau klik kita akan kembali lagi ke awal tadi. Kursor atau selection tool kita bisa pakai untuk menyeleksi dan juga memindahkan objek-objek yang ada nanti. Movement tool sama kayak tadi, kita bisa tekan space biar lebih cepat. Ini gunanya untuk menarik layar yang ada di sini. Ini ada zoom tool. Ya, zoom. Klik kita akan zoom. Nah, kalau kita mau zoom out, kita tekan Alt, lalu klik. Dan ya, seperti ini. Sini ada kursor untuk sini ada kursor untuk memindahkan kamera untuk 3D, tapi karena tidak ada dia jadi tidak bisa di. Ada rotation tool, kita bisa pakai untuk memutarkan objek yang sudah terseleksi, rotate. Ini point behind atau anchor point tool bisa dipakai untuk memindahkan anchor point yang ada pada suatu objek. Sini ada rectangle tool, kita bisa pakai buat membuat shape-shape. Seperti ini. Ini ada opsi lainnya. Kita tahan. Dan di sini ada rounded rectangle tool, ellipse, polygon, dan juga star tool. Sini kita ada pen tool. Kita bisa bikin shape juga dari ini, ataupun menyeleksi menggunakan pen tool ini bisa. Atau bikin mas. Dan ada banyak pilihan lainnya juga. Misalnya, kita buat seperti ini. Kita tambahin. Jadi seperti itu. Bisa ditambahin titik poinnya. Ini kalau kita pakai delete, dia akan menghapus. Convert vertex-nya. Kita bisa menambahkan handle. Kita bisa nambahin handle-nya dengan mengklik salah satu poinnya. Jadi ada rounded-nya. Better mask feather tool untuk masukin. Lalu kita ada brush tool di sini, kita bisa ini mungkin perlu layer dulu. Ini clone stamp tool, ada eraser dan roto brush. Yang terakhir ini di sini ada puppet position pin tool. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian sini, project window. Nah, project window. Project window ini area di mana kita menyimpan data yang telah dibuat, data atau file yang telah dibuat. Misalnya berupa komposisi, gambar, video, ataupun audio yang kita udah import ke dalam After Effects. Nah, di After Effects ini kita juga bisa import file Photoshop dan juga Adobe Illustrator ke dalam After Effects ini. Nah, ini tadi kita udah bikin komposisi. Misalnya kita mau membuat sesuatu, kita bisa klik kanan di daerah sini, new folder, satu. Kita bisa drop aja langsung ke sini. Kita bisa import. Ada banyak option di sini. Misalnya kita mau upload, import file. Misalnya kita mau import file Adobe Illustrator, kita bisa klik footage. Dan situ aja langsung import. Nah, di sini saya pakai buat komposisi dan juga layer size. Dan dimensinya pakai layer size. Ini bisa kita double klik. Nah, ini komposisi window ini kita berubah ke komposisi AI logo. Nah, ini file yang ada di dalam.
atau misalnya dan kita selection tool dulu. Nah, di sini kita bisa mengubah ataupun kita salin, balik lagi ke sini dan paste. Kak, suaranya gak hidup. Oh Kak. iya, oh iya maaf. Ya, maaf. Kita lanjut aja. Sebentar. Nah, kita lanjut ke timeline di bawah sini. Ini timeline ini. Timeline ini merupakan bagian atau area yang paling penting di Adobe After Effects. Soalnya di sini kita bisa ngedit dan juga menyesuaikan durasi, nambah layer, kita bisa tambahkan keyframe untuk animasi, dan masih banyak lagi. Untuk menambahkan sesuatu di timeline ini, kita bisa klik kanan, lalu ada pilihan new, kita bisa tambahkan sesuatu di situ. Nah, sini kita coba buat sesuatu. Misalnya kita klik kanan, new, misalnya solid. Nah, dia akan muncul window di sini. Kita misalnya kita mau buat ukuran berapa gitu. Misalnya 1280, 720. Oke, dan dia akan membuat layer seperti ini. Kita coba lagi. Nah, misalnya kita mau buat background tapi lupa ukurannya berapa, kita bisa langsung make comp size. Nah, segitu. Background kita bisa ganti warna juga. Untuk sekarang saya pakai warna putih. Nah, lalu dari sini kita ada label, kita bisa ganti labelnya untuk jadi warna apa, misalnya warna ini, purple, dan coklat, cyan, atau warna merah. Nah, mungkin di bagian sini akan ada berbeda, kita bisa toggle switch atau modes yang berubah dari mode blending mode atau track map nanti jadi mode ini. Ini ada option nyalain motion blur, adjustment layer, dan 3D layer. Sini ada parent dan link, ini buat menjadikan parent dan nempelin satu-satu itu. Kalau misalnya kita mau tarik sini, tambahin ke timeline, dan ya, jadi seperti ini. Lalu misalnya kita bisa memindahkan kapan logo ini muncul. Misalnya dia bakal muncul di detik ketiga, kita tarik aja ini, atau kita bisa ke sini pas ada kursor ganti, kita bisa ini, dia nggak hapus durasinya tapi. Nah, ini mungkin pernah nggak pas atau nggak, itu kita bisa tekan shift dan langsung nge-start. Saat kita play, dia akan muncul di detik ketiga. Nah, selanjutnya kita ada panel. Panel ini di bagian kanan dari UI After Effects. Di sini kita ada banyak panel-panel yang berguna dalam proses pengerjaan proyek. Di sini kita ada info. Jadi kita bisa
bisa tahu info-infonya ada apa aja dari berdasarkan di mana kursor kita. Kalau ini kita seret dan X-nya ganti, warnanya juga ikutan. Sini ada audio untuk setting audio, tapi karena kita tidak ada audio, dia jadi gray out. Ada preview, shortcut untuk nge-play-nya, ada spacebar sini. Bisa diganti. Sini kita ada efek dan preset. Saat kita klik, mungkin ada yang loading terus, ada yang lama loading, itu dia lagi loading. Nah, di sini kita ada banyak pilihan efek dan juga preset. Sini ada align, kita bisa taruh ke tengah atau kita ke pojok, ke atas. Tinggal sini ada library, ini ada karakter, kita bisa pakai teks, mengedit teks yang sudah dibuat. Ada paragraf, ini hampir sama kayak tadi, kita bisa mengubah teksnya. Sini ada tracker buat motion track, content aware fill, dan juga brush open. Nah, di sini kita lanjut ke bagian timeline dan juga keyframe. Nah, seperti yang tadi saya bilang, timeline itu bagian penting dari Adobe After Effects. Kita bisa ngedit komposisi dan juga animasi. Nah, objek yang dibuat komposisi window akan muncul di timeline bagian kiri dengan durasi yang ada sebelah kanan. Mengikuti durasi komposisi objek lainnya seperti shape dan teks juga akan muncul di timeline. Nah, ini yang tadi sudah saya kasih tahu, kita bisa ngatur kapan dia muncul dan seperti itu. Nah, sini ada keyframe. Dan ini biasa sering dipakai untuk animasi. Misalnya kita pakai ini aja deh. Shape. Nah, kita select shape ini. Nah, ini ada anchor point di sini. Kalau anchor point-nya di sini, misalnya kita mau rotate, ke rotate tool. Saat kita rotate, ini saya lihat dulu nih. Misalnya saya mau rotate, dia akan rotate tergantung dari anchor point-nya di mana. Jadi untuk memindahkannya kita bisa pakai anchor point tool tadi, kita select anchor point-nya, lalu pindahin ke tengah. Kalau mau lebih presisi bisa tekan Ctrl, lepas dan ya, sudah. Balik lagi ke selection tool, shortcutnya V. Misalnya dari sini saya mau transform, misalnya ini ketutup, kita bisa drop down sini, transform dan ke position. Misalnya dari detik ke 0, kita buat dari detik 0 dia mau ke kanan di detik 1. Kita bisa seret, tekan shift biar bisa lurus. Nah, di play, dia akan jalan ke kanan. Dia juga bisa ubah scale-nya. Di sini saya nyalain tombol stopwatch pas di tengah, di frame ke 15, dia bakalan kecil jadi 50. Oh, ini kita matiin dulu linknya, lalu kita kecilin jadi ke 1, dia bakal balik lagi ke 100. Iya, di sini juga ada pilihan rotation dan juga opacity, kita bisa pakai itu juga.
Misalnya kita mau membuat animasinya lebih smooth, kita bisa select dua ini, kita klik kanan, keyframe assistant, dan juga easy ease saat di play. Ya, ini juga di sebagian. Dia akan lebih smooth. Misalnya, nah di sini kita ada 3 pilihan dari easy ease in, easy ease out. Kita coba bikin buat perbedaan. Nah ini, oh iya, ini select dua-duanya. Kita tarik ke atas, mungkin kecil, kecil, satu lagi. Transform, position, select, seret bawah. Yang atas ini kita pakai easy ease in, oh, hilang. Ini kita pakai easy ease in. Nah ini, kita ubah dulu. Seret, select, klik kanan, keyframe, lalu easy ease out. Nah, mereka movementnya beda, tapi di satu titik mereka akan sampai pada waktu yang sama. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan nih seputar materi ya, boleh langsung raise hand aja atau bisa langsung tulis di kolom chat ya. Nah, mungkin ada penjelasan yang tadi Kak Raffi kurang detail atau kayak gimana, mungkin masih bingung Kak, ini cara ini gimana, boleh langsung aja ditanyakan ya, boleh langsung raise hand atau tulis aja di kolom chat. Nah, Kak Raffi, tadi kita tuh seru banget ya bikin apa sih tadi kayak kotak-kotak gitu ya. Itu namanya apa sih Kak Raffi? Yang kita pakai itu tadi shape layer, kita ada di bagian atas ya. Sebenarnya bisa pakai shape-shape lain, tapi untuk contoh saya pakai shape layer kotak aja. Ya, Bang. Nah, oke nih Kalau Kak Kak, Raffi, mungkin ada saya contoh pertanyaan nih efek animasi. dari Kak Puji. Halo Kak, bisa contohkan efek animasi pada objek mungkin seperti bola-bola mantul ya. Nah, gimana tuh Kak? Silahkan Kak Raffi. Nah, untuk bola mantul mungkin kita bisa hapus saja dulu. Select semua, kita hapus. Oh, hilang. Kita pakai bola ellipse tool. Nah, ini kita buat bolanya dulu. Nah, ini kayak tadi, kita bisa pakai anchor point tool. Pindahin sambil tekan kontrol. Mungkin misalnya kita mau ganti warnanya, kita bisa ke arah atas sini. Kita klik fill lah. Di sini ada macam-macam tipe warnanya. Ini nggak ada warna. Ada warna linear gradient dan radial gradient. Coba oke. Warnanya saya pindahin ke sini mungkin. Ini kita klik warnanya, bisa ganti.
Misalnya kita membuat bola mantul. Wah, di sini ini saya coba kecil. Sini ada banyak pilihannya. Kita ke transform, ke position. Oh, salah. Kita kepindahin ke dari nol dulu. Position. Lalu lanjut misalnya ke jam 1 detik dia mau ke sini. Lanjut ke sini dulu. Oh, wait. Sini. Nah, ini kan udah part-partnya kita bikin dulu. Ini biar kelihatan kita klik sini. Ini saya pindahin ke atas. Ini juga ke atas bisa. Ini mungkin kelihatannya bakalan kayak gini. Bisa kita coba ease in. Easy ease maksudnya. Kita ke graph editor. Nah, di sini ada banyak graph editor. Nah, sebentar. Halo, Kak Raffi. Halo ya. Ada yang nanya lagi nih, Kak. Dari Kak Dendi. Halo, perkenalkan saya Dendi Al-Akmal dari STMK Trisakti. Halo, Kak Dendi. Kak, mau nanya nih, untuk membuat sebuah efek Liquify itu gimana sih, Kak? Cara membuat teknik looping gitu katanya, Kak. Mungkin buat efek liquify, saya belum pernah coba bikin. Nah, misal kalau untuk buat looping kita bisa pakai expression. Coba sebentar buat teknik looping.
teknik looping kita buat keyframe dulu. Misalnya mau ke setup sini, kita kasih easy ease aja dulu. Nah, untuk buat expression itu kita bisa tekan Alt, lalu klik kiri pada tombol watching, stop watching. Nah, dia bakal berubah kayak gini dan transform position. Sini kita bisa ketik loop out, loop out, dan saat coba di play. Nah, dia akan loop, tapi lupa kayak gini. Nah, untuk itu kita ada berbagai macam tipe loopnya. Ada continue, ada cycle, ada offset, dan juga pinball. Kalau pinball ini dia bakalan mantul kayak pinball, bolak-balik. Kalau buat offset, dia bakal loop, tapi ngelanjutinnya dari awal. So, kalau yang pertama tadi itu kan dia ngeloop, cuma dia ngulangnya dari awal. Kalau dia ngeloop sini lanjut lagi. Sedangkan kalau yang continue dia akan lanjutin frame terakhir. Ini karena pakai easy ease dia nggak bakal lanjut karena terakhir ini dia diam. Jadi misalnya easy ease-nya saya hapus dan kita ke out continue. Nah, dia akan lanjut terus. Nih, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke sebentar. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum kurang jelas atau punya pertanyaan, boleh langsung raise hand aja ya, atau boleh tulis di kolom chat ya. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjut, Kak Raffi. Ya, kita coba lanjut ke sebentar. Graph editor. Nah, graph editor ini adalah panel yang menampilkan kurva animasi keyframe pada suatu layer. Nah, jadi kita bisa pakai buat mengedit kurvanya ini, kita pakai handle-nya, lalu kita ubah dan dia akan menampilkan animasi yang lebih halus dan juga dinamis. Graph editor itu kita bisa akses dengan mengklik tombol yang ada di sini. Seperti di gambar atas. Ada dua macam graph editor, yaitu value graph dan speed graph. Yang pertama, value graph itu memungkinkan pengguna untuk mengubah value-nya. Misalnya kayak posisi layer, rotasi, juga ukuran. Lalu yang kedua, itu ada speed graph. Speed graph ini graph editor yang bisa kita pakai untuk mengubah atau mengatur kecepatan animasi keyframe dari satu keyframe ke keyframe lainnya. Ini bisa kita coba. Misalnya saya buat posisi dari sini ke sini. Nah, di sini ada graph editor. Saat dipencet dia kayak gini. Ini kenapa kayak gini tuh karena dia animasinya animasi linear. Kalau kita kasih easy is dulu. Kita kembali lagi ke sini dan ini hasil. Jadi dia dari sini lambat,
lalu cepat, dan juga lambat lagi. Ini namanya speed graph, kita bisa cek dengan cara ke kanan, dan ini edit speed graph centang. Ini berarti kita lagi ngedit speed graph. Ini ada edit value. Sekarang kita coba value graph. Ada, nah di sini beda lagi nih graph. Ini bisa kita hover dan dia nampilin position X. Misalnya kita mau ubah X-nya ke bawah, tekan shift. Nah, dia mengubah di mana dia berhenti. Di situ berhentinya. Tapi kalau kita tarik ke kanan lagi, dia akan meningkatkan dia akan meningkatkan durasi, jadi lebih lama lagi. Kayak di sini, ada di timeline, dia jadi 4 detik. Sini posisi Y-nya. Karena saya tidak mengubah ke atas atau bawah, jadi dia datar aja. Jadi kalau kita ubah, ya bisa berubah arahnya. Saya coba edit graph lagi. Misalnya, ini saya tarik sampai sini. Ini saya tarik sampai sini juga. Dia akan jadi. Oh, ini jadi kayak gitu. Jadi yang melambat pas di atas jadi cepat banget, dan di sini dia lambat lagi. Oke. Selanjutnya kita coba simple animation. Pertama kita buat komposisi baru, lalu buat solid layer baru dan shape layer baru. Hmm, Coba buat komposisi baru. Simple animation. Background masih sama. Jadi kita coba buat solid layer warna putih. Lalu shape layer baru. Kita bisa pakai rectangle tool. Nah, di sini saya mau bikin shape-nya supaya penuhin layar ini. Caranya kita double klik aja shape tool. Nah, ini jadi seperti itu. Bila saya ubah jadi solid. Nah, step kedua kita buat properti scale. Kita ke transform. Ini udah kita matiin dulu linknya biar kita bisa edit satu-satu. Kalau enggak, dua-duanya bakal ikut berubah. Kita matiin. Kita nyalain keyframe-nya, lalu kita pindahin ke nol. Lalu di detik ke satu, saya mau dia kebuka lagi. Dan nyalain lagi. Dia akan buat animasi. Ngebuka seperti ini. Biar lebih smooth. Atau saya easy ease. Saya tambahin lagi. Biar dia kayak set. Iya. Nah, habis itu kita ke white solid ini. Lalu kita switch ke track matte-nya alpha alpha. Nah, jadi saat jadi kayak efek ngebuka gitu. Nah, biar nggak warna putih aja kita ke effect and preset. Kita coba saya mau pakai gradient. Lalu drop aja ke white solid ini atau kita bisa double klik. Oh, oke. Saya select. Nah, ini jadi kayak ada 4 gradient. Lalu
bisa di preview. Nah, di sini kita kembali ke nol dulu. Ini ada 4 poin. Poin-poin ini saya mau select poin 1, poin 2. Lalu kita drop down-nya ke efek, color gradient, compositing. Oh, enggak ini. Mungkin mungkin terlihat berantakan, saya coba tampilkan yang ada keyframe-nya aja. Jadi bisa shortcutnya tombolnya U. Nah, dia jadi cuma nampilkan yang ada keyframe-nya. Saya mau di detik ke 1, pokoknya saya select dulu. Dia pindah ke sini. Mungkin dia ada ini. Dia pindah ke sini, pindah ke sini, dan yang ini pindah ke sini. Lalu ke detik kedua. Lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah, ini lanjut samping, lanjut samping, lanjut samping. Mungkin buat dilihat dulu hasilnya gimana. Nah, dia kelihatan muter. Lanjut lagi sini, 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 sini. Setidaknya sampai 1 putaran. Karena udah putaran terakhir, udah kita bisa copy keyframe-nya, arahin ke mau paste di mana, lalu kita Ctrl V atau paste, dan ya, ini akan muter. Ini saya coba biar lama. Lalu warnanya mungkin ganti aja deh. Nah, satuin warna jadi warna ungu gitu. Iya. Nah, mungkin karena warnanya ini doang, saya mau tambahin teks sini. Pertama saya tentuin dulu, ini dia mau animasi muncul di mana. Saya mau munculin di sini pas lagi sudah mau hampir terbuka. Saya mau pakai teks tool. Basic. Lalu bisa ke selection tool lagi. Ini anchor point-nya pindahin dulu. Nah, lalu align ke tengah juga. Ini diperbesar. Shortcut buat naruh anchor point-nya di tengah, kita bisa Ctrl Alt lalu Home. Sampai tengah. Align, lalu kita align lagi ke tengah. Dan ya. Situ kita ke drop down. Text. Oh ini, animate. Tambahin opacity. Nah, ini dia akan muncul sini. Kita tambahin track ini. Nah, misalnya pas di detik ini saya mau, oh ya sebelum itu saya dempetin dulu. Minus 100 cukup. Opacity-nya 0. Jadi dia masih hilang pas ini. Kita buka, startnya bisa diklik. Kita tambahin 19. Sampai ke 19 detik. Jadi dia maju 1 detik. Lalu hidupin lagi. Kita kasih easy ease. Mungkin animasi kurang cepat, jadi saya tambahin lagi. Nih. Kak Raffi, ada yang nanya juga nih, Kak. Dari Kak Erlangga Ikranagara nih. Halo Kak, si Erlangga, saya.
Halo Kak, saya Erlangga dari Universitas Potensi Utama nih. Saya cuman mau tahu bisa atau enggak taruh shadow ke objeknya nih Kak. Halo Kak Raffi. Oh iya, halo? Halo. Oh Iya, masih. Suara aku terdengar kan ya? iya, iya, kedengeran. Tadi ada Oke, itu oke. dikit. Silakan nih Kak Raffi. Eh, seperti bisa, seperti bisa. Cuma saya belum belum cobain gimana buat bikin shadowing. Efek coba drop. Oh ini dah, ke pause tadi. Ke efek, ke coba nih, saya ketik shadow. Nanti ada muncul drop shadow. Direction, nah ini, distance. Kita juga bisa bisa tambahin keyframe biar bisa nambahin animasi buat shadow mungkin. Iya. Kita jadi untuk nambahin shadow kita bisa ke effect. Lalu cari aja shadow, sharp shadow ataupun radial shadow. Jadi gitu buat bikin shadow. Nah, angel sini mungkin saya tambah sebentar. Kita tambah teks satu lagi. Cilin. Ups, salah. Saya coba samain ukuran. Nah, sini coba ke line dulu. Kita timpa dulu nggak apa-apa. Saya cuma mau buat animasinya biar dia nggak drop down ke bawah. Nah, dibikin kayak tadi aja nih. Nah, buat yang After Effects ini posisinya juga. Oh ini bagus.
Nah, gimana cara biar nggak kelihatan di sini? Kita ke event ke terakhir. Eh, saya coba buat ini pakai shape tool di blok aja. Nah, di situ ke link shape layer ini ke basic, atau bisa ditarik ke basic. Jadi pas dia gerak, itu kan shape-nya ikutan gerak. Terus buat yang After Effects-nya ini, track matte-nya coba ganti ke Alpha Matte. Pas di play. Nah, kayak gitu. Iya, iya itu saja dari saya. Citra? Oke, terima kasih Kak Raffi. Wah, seru banget ya teman-teman nih belajar editing with Adobe After Effects gitu kan. Buat teman-teman mungkin yang masih pemula mau belajar mengenai video editing, mungkin materi hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua sekalian. Dan terima kasih banget nih buat Kak Raffi yang udah memaparkan materi hari ini. Dan aku juga mau ingetin juga nih buat teman-teman, jangan lupa ya untuk isi link feedback form webinar Harmoni pada malam hari ini. Karena untuk teman-teman yang udah hadir di webinar kita malam hari ini tuh akan ada sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya bakal dikirimkan ke uh, link ke Gmail teman-teman semuanya. Jadi pastiin kalau teman-teman ini udah ngisi link presensi. Karena kalau kalian nggak ngisi, kalian nggak bakal dapat sertifikat. Nah, aku juga mau ikan sebentar nih ya. Mungkin boleh di stop dulu share screen-nya nih Kak Raffi. Nah, oke, aku juga mau ikan dulu nih buat minggu depan ya bakal ada webinar free lagi dari Harmoni. Judulnya tuh Mastering Video Editing for Beginners. Jadi materinya bakal disampaikan sama aku. Nggak apa-apa ya, ikan dulu sebentar. Jadi materi ini bakal disampaikan sama aku. Mungkin aku sekarang jadi host ya. Jadi nanti minggu depan aku bakal jadi pemateri gitu. Jadi aku bakal ngajarin gimana sih caranya kita tuh em, video editing gitu buat para pemula mungkin yang mau jadi content creator gitu terus kayak mau mulai jadi affiliate gitu gimana sih cara editing video gitu kalau kayak gaya ala content creator gitu pasti di sini pada penasaran banget gitu ya. Nah kalau gitu boleh langsung daftar aja dan nanti minggu depan ketemu aku. Oke. Gak sabar banget nih. Mungkin hari ini teman-teman semua belajar mengenai Adobe After Effects ya gitu. Nah nanti minggu depan itu belajar CapCut bersama aku nih. Jadi kita bakal mengasah skill video editing gitu ya buat teman-teman yang mau jadi content creator nih. Kebetulan aku juga memulai sebagai content creator juga tahun baru banget 2023 kemarin dan aku mau ngajarin teman-teman semua gimana caranya em, apa namanya video editing ala-ala konten creator gitu yang sering kita lihat-lihat di TikTok gitu ini gimana sih efeknya kayak gimana sih gitu atau mungkin biasa nih ibu-ibu gitu kan yang mau bikin status gitu biasanya suka nanya anaknya nih kayak dia ini gimana sih cara bikin lirik lagu kayak gini bikin subtitle tuh kayak gimana sih nah nanti ketemu aku di minggu depan ya di Mastering Video Editing for Beginners jadi kita bakal ketemu lagi di webinar Free Harmony nah oke, kalau gitu, wah bentar lagi udah mau jam 9 nih, kita udah apa ya, belajar banyak banget nih malam hari ini. Kalau gitu, sebelum kita meninggalkan Zoom pada malam hari ini, yuk teman-teman boleh on cam dulu nih, kita mau foto bareng dulu ya. Aku kasih waktu berapa menit ya? 3 menit kali ya buat rapi-rapi nih, mungkin buat teman-teman yang perempuan yang belum pakai kerudung boleh langsung dipakai dulu hijabnya buat teman-teman juga yang lain nih
yang mungkin masih lagi di perjalanan gitu ya. Mungkin nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa on cam juga. Yang teman-teman yang bisa on cam, yuk kita on cam yuk. Oh iya, tadi ada pertanyaan juga dari Kak Ridwan ya, kalau nggak salah. Itu maaf Kak, nanti dapat PPT-nya Kak? Iya Kak, nanti PPT akan kita kirimkan, tapi Kakak harus ngisi link feedback form-nya dulu, karena PPT-nya akan kita kirimkan melalui email ya Kak. Jadi jangan lupa untuk mengisi link feedback form-nya untuk bisa dapat sertifikat dan juga dapat materinya tadi. Praktek ini nanti teman-teman makin semangat nih gitu ya. Oh ternyata kayak gini saya bikin konten sehari-hari gitu. Ntar ya, ini belum tampil. Oke, udah ya. Aku hitung ya sampai 3, yuk semuanya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Yuk lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ini aku nggak tahu slide berapa ya teman-teman, jadi teman-teman senyum aja ya, gaya aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua nih yang udah menyempatkan hadir pada malam hari ini ya di webinar free kita dari Harmoni. Semoga sehat selalu, sampai bertemu di webinar selanjutnya bersama aku. Dadah semua, selamat malam. Happy weekend buat besok ya. Malam. Malam, terima kasih. Assalamualaikum. Mas Raffi, Mbak Sita. Assalamualaikum, Monisin. Mari kita